Pantes saja kue talam ketan Srikaya ini selalu jadi favorit dan laris manis. Kue ini biasanya dicetak di loyang besar lalu dipotong-potong. Hai semua, di video kali ini aku mau buat kue talam ketan pandan. Di atasnya dikasih Srikaya gula merah. Dan agar tidak repot memotong, jadi aku cetak di cetakan puding. Tampilan kuenya jadi cakep. Nah, yuk langsung saja kita simak videonya, nonton sampai selesai ya. Pertama, kita siapkan 500 gram beras ketan yang sudah dicuci bersih, kemudian direndam semalaman atau direndam minimal 2 jam. Selanjutnya, panaskan panci kukusan sebelumnya, kemudian alas dengan daun pisang. Setelah itu, masukkan beras ketan, kita kukus beras ketan selama 20 menit. Nah, setelah dikukus selama 20 menit, sekarang kita angkat ketannya. Selanjutnya, siapkan teflon, masukkan 300 ml santan, kemudian tambahkan 100 ml jus santan pandan. Setelah itu, tambahkan 1,5 sendok teh garam, kemudian masukkan pasta pandan secukupnya. Selanjutnya, ini kita aduk sampai tercampur rata. Sekarang kita masak sampai santannya mendidih sambil terus diaduk dengan api kecil supaya santannya tidak pecah. Nah, ini santannya sudah mulai mendidih ya. Yuk langsung saja kita angkat. Step berikutnya, kita langsung saja masukkan ketan yang sudah diangkat tadi. Kita masukkan ke santan yang masih panas. Nah, sekarang kita aduk sampai santannya kering. Nah, kalau santannya sudah menyusut dan kering seperti ini, kita ke tahap berikutnya. Kita panaskan panci kukusan sebelumnya, kemudian masukkan loyang. Setelah itu, masukkan ketan, kita kukus ketan selama 30 menit atau hingga matang. Sambil menunggu, kita siapkan panci kecil, masukkan 150 gram gula merah, lalu tambahkan 3 sendok makan gula pasir, kemudian masukkan 150 ml santan. Sekarang kita masak hingga gula larut. Nah, jika sudah mendidih dan gulanya sudah larut, langsung saja diangkat. Kita diamkan gula merah sampai dingin suhu ruang. Selanjutnya, siapkan mangkok untuk mencampur adonan. Masukkan 90 gram terigu protein sedang, tambahkan 30 gram tepung tapioka. Selanjutnya, tambahkan setengah sendok teh garam. Kemudian masukkan 450 ml santan. Setelah itu, kita tambahkan 1 butir telur. Sekarang kita aduk sampai tercampur rata, halus dan tidak bergerindil. Selanjutnya, masukkan larutan santan dan gula merah sambil disaring. Sekarang kita aduk adonannya sampai tercampur rata. Selanjutnya, siapkan panci dan saringan. Kita saring dulu adonan srikaya supaya halus dan tidak ada gerindil.
Selanjutnya kita masak adonan srikaya sampai bagian dasarnya ada sedikit saja adonan yang menggumpal. Nah, jika bagian bawahnya sudah ada yang menggumpal seperti ini, langsung saja kita angkat. Nah, ini ketan pandannya setelah dikukus selama 30 menit, kita angkat ya. Sekarang siapkan cetakan puding motif jasmine yang seperti ini. Kemudian supaya tidak lengket, kita oles tipis dengan minyak sayur. Selanjutnya ambil 1 sendok makan munjung ketan, kita masukkan ke cetakan puding. Kemudian kita cetak, dipadatkan sambil kita tekan-tekan seperti ini ya. Panaskan panci kukusan sebelumnya, masukkan ketan, kita kukus selama 10 menit dengan api sedang. Nah, setelah dikukus selama 10 menit, tuang adonan srikaya, isi sampai batas garis cetakan. Nah, jika sudah diisi semua, sekarang kita kukus selama 20 menit dengan api kecil. Nah, ini setelah dikukus selama 20 menit, kita angkat talam ketannya. Jika kuenya sudah dingin suhu ruang, kita keluarkan kue dari cetakan. Nah, seperti ini tampilan kuenya, cantik sekali, warnanya juga bagus. Untuk ide jualan, masukkan kue ke dalam box mika kecil. Setelah itu tinggal di staples, kemudian tempel stiker di atasnya. Terima kasih sudah menonton, support terus Lin's Cake Channel dengan cara subscribe. Jika kalian suka dengan videonya, silakan di like dan share sebanyak mungkin. Jangan lupa nyalakan notifikasinya dengan cara klik tanda lonceng. Yuk sekarang kita cobain ya kuenya. Rasanya enak banget, srikayanya legit dan lembut, ketannya gurih, pulen dan wangi. Kalian harus coba ya. Kue talam ketan ini cocok banget buat ide jualan dan acara. Nah, selamat mencoba, semoga bisa bermanfaat. Hai, di video kali ini aku mau buat cemilan gurih, enak, garing-garing dan sedap. Suka banget dengan cemilan ini. Yuk simak videonya dan nonton sampai selesai ya. Nah, untuk bahannya, pertama kita siapkan 500 gram kentang, potong kecil-kecil. Kemudian masukkan air secukupnya ke dalam panci. Setelah itu masukkan kentangnya, kita rebus kentang hingga matang. Selanjutnya siapkan 5 buah sosis ayam atau sosis sapi, kita buang dulu plastiknya. Setelah itu kita potong kecil-kecil. Selanjutnya siapkan 1 buah bawang bombay yang sudah dikupas dan dicuci bersih. Kemudian ini kita potong dadu. Setelah itu siapkan 5 siung bawang putih, kita geprek dulu. Setelah itu dicincang halus. Nah, untuk bahan berikutnya ya, kita siapkan 2 batang daun bawang, kemudian ini diiris halus.
Selanjutnya, siapkan 1 buah wortel. Kemudian potong wortel bentuk dadu kecil-kecil. Sekarang kita lihat kentangnya. Nah, setelah kentangnya matang, sekarang kita angkat. Selanjutnya, pindahkan kentang ke dalam wadah mangkok. Nah, kita haluskan kentangnya selagi masih panas. Setelah itu, tambahkan 2 butir telur rebus. Kita haluskan juga, campur dengan kentang. Nah, jika sudah halus dan tercampur rata, ini disisihkan dulu. Selanjutnya, masukkan 1 sendok makan margarin ke dalam teflon. Nah, jika sudah panas, kita masukkan bawang putih dan bawang bombay, tumis hingga harum. Nah, jika sudah harum dan layu, kita masukkan wortel. Kemudian ini kita aduk dulu ya, supaya tidak gosong. Lalu masukkan sosis. Kemudian masukkan daun bawang. Lalu tambahkan semua bumbu, kaldu ayam bubuk, garam, gula pasir, lada, dan pala. Sekarang kita aduk sampai bumbunya tercampur rata. Setelah itu tambahkan 150 ml air, kita masak hingga matang. Nah, ini sudah matang ya, sekarang kita angkat. Kemudian masukkan ke dalam adonan kentang dan telur. Setelah itu tambahkan 5 sendok makan mayones. Sekarang kita aduk sampai tercampur rata. Setelah itu siapkan 1 bungkus gabing crackers asin, mereknya bebas, boleh pakai merek apa saja ya. Ambil 2 keping biskuit gabin, lalu isi dengan 1-2 sendok makan munjung bahan isian. Setelah itu tutup atasnya dengan biskuit gabin, kemudian kita isi pinggirannya agar terlihat penuh dan rapi. Nah, buat seperti ini ya, terlihat penuh dan rapi. Selanjutnya kita buat bahan pencelup. Masukkan 100 gram terigu protein sedang, tambahkan 1 sendok makan tepung tapioka, masukkan 1/4 sendok teh garam dan setengah sendok teh kaldu ayam bubuk, kemudian tambahkan setengah sendok teh baking powder, lalu masukkan 225 ml air, kemudian ini kita aduk hingga tercampur rata. Selanjutnya kita panaskan dulu minyak sayur secukupnya untuk menggoreng. Celupkan gabin isi ke dalam adonan tepung. Setelah itu masukkan ke dalam minyak yang sudah dipanaskan. Kita goreng hingga matang dan berwarna golden brown. Nah, jika gabinnya sudah matang dan berwarna golden brown seperti ini, kita angkat ya. Setelah itu kita potong serong belah 2 seperti ini. Teksturnya garing dan crispy ya, rasanya sudah pasti enak.
Nah, seperti ini hasilnya. Untuk ide jualan, kita masukkan cabai rawit di bagian tengahnya, kemudian kita bungkus dengan plastik ukuran 8 cm x 12 cm. Terima kasih sudah menonton. Support terus Linscake Channel dengan cara subscribe. Jika kalian suka dengan videonya, silahkan di like dan share sebanyak mungkin. Jangan lupa nyalakan notifikasinya dengan cara klik tanda lonceng. Yuk kita cobain ya. Rasanya enak banget, gurih dan sedap, juga garing-garing dan crispy. Cocok banget buat ide jualan dan untuk acara. Selamat mencoba, semoga bisa bermanfaat. Halo, selamat datang di Linscake Channel. Hai semua, di video kali ini aku mau membuat kue jajan pasar enak dan mudah dibuat. Tekstur kuenya lembut dan kenyal, mirip dengan bakpao, seperti apem tapi di dalamnya ada isi unti kelapanya. Yuk langsung saja kita lihat resep dan cara membuatnya. Step pertama, kita bikin dulu unti kelapa. Siapkan 50 gram gula merah. Lalu tambahkan 4 sendok makan gula pasir. Kemudian masukkan 150 ml air. Selanjutnya kita masak sampai gula larut. Nah, ini jika gulanya sudah larut, sekarang kita angkat. Selanjutnya, siapkan setengah butir kelapa yang diparut kasar, masukkan ke dalam wok pan, lalu tambahkan setengah sendok teh garam. Nah, agar untinya wangi, kita tambahkan 2 lembar daun pandan. Setelah itu, masukkan larutan gula merah sambil disaring. Sekarang kita masak unti kelapa sampai larutan gulanya menyusut dan agak kering. Nah, kalau larutan gulanya sudah menyusut dan sudah agak kering seperti ini, kita angkat ya. Selanjutnya kita aktifkan ragi. Siapkan 1,5 sendok teh ragi instan, masukkan ke dalam gelas. Lalu tambahkan 1,5 sendok teh gula pasir. Kemudian masukkan 1 sendok makan air hangat, suam-suam kuku. Sekarang kita aduk sampai tercampur rata. Setelah itu ditutup, lalu diamkan selama 15 menit. Selanjutnya kita siapkan panci kecil, lalu masukkan 125 gram gula pasir. Kemudian tambahkan 1/4 sendok teh garam dan setengah sendok teh vanili bubuk. Masukkan 2 lembar daun pandan yang sudah diiris halus. Selanjutnya tambahkan 400 ml santan dari setengah butir kelapa. Sekarang kita masak santan sampai mendidih dan sampai gulanya larut. Nah, ini jika sudah mendidih dan gulanya sudah larut, kita matikan api kompor lalu angkat. Nah, selanjutnya kita diamkan santan sampai uap panasnya hilang. Selanjutnya kita lihat ragi yang sudah didiamkan selama 15 menit. Nah, di sini terlihat naik tinggi dan banyak buih-buihnya ya. Ini artinya raginya sudah aktif dan siap digunakan. Selanjutnya kita siapkan mangkok mixing, lalu masukkan 250 gram tepung ketan. Lalu tambahkan 75 gram terigu protein sedang.
Kemudian masukkan lagi yang sudah diaktifkan. Selanjutnya masukkan larutan santan dan gula sambil disaring. Aku masukkan dulu sebagian. Kemudian ini diaduk sampai tercampur rata. Selanjutnya kita masukkan semua santan. Sekarang diaduk sampai tercampur rata, licin dan tidak ada lagi tepung yang masih bergerindil. Selanjutnya masukkan 2 sendok makan minyak sayur. Lalu kita aduk ya sampai tercampur rata dan homogen. Setelah itu tutup adonan dan diamkan selama 30 menit. Sekarang kita siapkan daun pisang yang sudah dicuci atau dilap bersih, kemudian dilayur di atas api kompor, lalu gunting bulat diameter 11 cm. Kemudian dempetkan dirangkap 2 seperti ini, lalu dilipat 2. Kemudian ini kita lipat 2 lagi. Setelah itu buka lipatan daunnya, lalu di tempat yang ada bekas garis kita tekuk sedikit seperti ini. Kemudian di staples. Selanjutnya di sisi seberangnya kita tekuk juga. Kemudian di staples. Sekarang di bekas lipatan garis satunya kita tekuk juga seperti ini. Kemudian di staples. Nah, sekarang di sisi seberangnya tekuk sedikit daunnya, lalu di staples. Nah, sudah jadi ya, seperti ini bentuknya. Sekarang kita lihat adonan setelah 30 menit terlihat mengembang naik. Sebelum diaduk, kita tambahkan dulu setengah sendok teh baking powder. Tambahkan 1 sendok teh air. Kemudian diaduk rata. Lalu masukkan ke dalam adonan apam solo. Selanjutnya kita aduk adonannya sampai tercampur rata. Kita bagi adonannya menjadi 4 bagian. Ini karena aku mau bikin 4 warna, jadi aku bagi menjadi 4 bagian ya. Adonan pertama aku kasih warna pink, kemudian diaduk rata. Adonan yang kedua aku kasih warna ungu, lalu diaduk rata. Adonan yang ketiga aku kasih warna hijau muda atau boleh pakai pasta pandan, kemudian kita aduk sampai tercampur rata. Selanjutnya tuang adonan kue apam, masukkan sebagian dulu. Lalu masukkan unti kelapa. Kemudian kita tuang lagi adonan, isi sampai 3/4 penuh. Selanjutnya, panaskan panci kukusan sebelumnya. Masukkan kue apem solo, lalu kita kukus selama 20 menit dengan api besar. Nah, setelah dikukus selama 20 menit, sekarang kita angkat kue apem solonya. Nah, untuk ide jualan, kita bungkus kue agar tampilannya menarik dan kue tidak jadi kering. Selanjutnya siapkan plastik 11 cm x 11 cm, lalu potong salah satu ujungnya seperti ini.
Kemudian kita bungkus kue apam Solo. Setelah itu tinggal diberi stiker atau nama toko. Terima kasih sudah menonton, support terus Lin's Cake Channel ya dengan cara subscribe, like, dan share. Jangan lupa nyalakan notifikasinya dengan cara klik tanda lonceng. Nah, sekarang kita cobain ya, kita buka dulu bungkusnya. Nah, tampak bagian dalam kuenya seperti ini. Tekstur kuenya empuk ya, kenyal-kenyal. Di dalamnya ada isi untinya ya. Rasanya enak seperti bakpao, ada isi unti kelapanya. Teksturnya lembut dan kenyal-kenyal. Nah, selamat mencoba, semoga bisa bermanfaat.